andi manghitung di marai Rita undia kasengguna nampak inak kita itu tabaka selang pajalan empoan andi teai empoanku rapang ilangi nah buta riuna jimaran nuri bokopi numpa ama esi manghitung di marai Rita undia kasengguna nampak inak kita utuna angapa kita umema ini uru pasingai anta inak tabaka selang pajalan empoan andi teai empoanku rapang ilangi nah buta riuna jimaran nuri bokopi nampak ama esi orang mama andiku mak bakal kau makan di urun najimaran nuri bokopi nampak amarisi orang mama andiku mak bakal kau makan Papasang dai tunduk ia minne papasan tu barangi papasan tu panrita papasan karain ni lontara rilekot tala si Leo ang imamiri
mata masa ricera eja. Ni rokok pipasak be curak laba. Pasang uru-uruna. Teai mangkasara. Punna bokona loko. Sirika jitojeng. Allai matea. Punna tena takamana. Maka ruana. Akbulo si Batam paki antu. Reso tamat tapu. Nanampaniak tekne nama sungguh. Pusakan. Maka taluna. Punna salan sumbalan sarenu anakku. Ukrangi. Inroi rompin tujum palunnu. Solanna nasingar talasaknu. Apa enteng kaburat niya. Burak nena. Pasolena mutta mangkasara. Maka apana ammu ko membara nunijo yutuma parenta tiak talo ko sifat juk kanjiloi juku kanjiloa anjorapa manna anakna nasappaso ammu ko membara nunijo yutuma parenta ia lalo pilei asipa anronjangan alerapa napakahapak kak nina puna niak balangkoa narimpung anakna naluakan rebaturi totokna puna niak jangan marahin tamangan. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, uket blaket taket, apa mending digoreng esi anget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Amal Bergu di mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, yang pasti juga sahabat budaya, kami hadirkan informasi terkait dengan sejarah Sumpah Pemuda. Yang pasti
sejarah Sumpah Pemuda ini harus kita kenang sahabat budaya, karena memang Sumpah Pemuda itu yang salah satunya juga membuat Indonesia merdeka. Kenapa para pemuda itu mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk memerdekakan Indonesia? Yang pasti sahabat budaya, pemuda-pemuda kita itu pantang menyerah dengan para penjajah yang menjajah Indonesia. Kita akan coba ke informasi bagaimana sejarah dari Sumpah Pemuda. Mungkin ada yang sudah lupa ya. Kalau dulu ya di zaman tahun ya 80-an, 90-an itu pelajaran PMP atau sejarah itu masih ada sahabat budaya. Mudah-mudahan sekarang itu ada menteri baru dikembalikan ya. Oke. Dulunya PMP, ada juga sekarang PPKN ya. Iya, oke, baiklah. Kita akan ke sejarah dari Sumpah Pemuda. Sahabat budaya, kalau bicara Sumpah Pemuda, ini merupakan salah satu ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta 27 hingga 28 Oktober 1928. Nah, ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku dan agama, menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda kedua. Nah, untuk itu Kongres Pemuda kedua ini digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan sahabat budaya untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi sebelum Kongres digelar. Para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolik Jongenlingen Bonn, Oost Java Bioskop dan Indonesia Club Gebouw, Rumah Indekos Kramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi-organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu sahabat budaya, pertemuan ini juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan berikut. Ada ketuanya yaitu Sugondo Dojo Puspito PPPI, ada wakil ketua RM Joko Marsaid Jong Java, sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatran Bon, bendahara Amir Syarifuddin Jong Bataks Bon, pembantu 1 Johan Mahmud Jaja Jong Islamieten Bon, pembantu 2 R Kaja Sungkana, maksud kami Sungkana, pemuda Indonesia, pembantu 3 RCL Sendok Jong Selebes, ada pembantu 5 Johannes Leiminah Jong Ambon, pembantu 5 Muhammad Rajani Suud, pemuda kaum Betawi maksudnya. Nah sahabat budaya, ada beberapa rapat yang diadakan yang juga mempunyai putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, di mana mereka mempunyai teks Sumpah Pemuda. Ada yang hafal teks Sumpah Pemuda? Kalau tidak hafal, cari-cari dulu ya. Karena kita akan bicara sejarah Sumpah Pemuda yang tentunya ini mengaitkan dengan pemuda-pemuda kita di Indonesia yang tidak luput dari keberhasilan mereka untuk membawa nama baik Indonesia. Bukan berperang sampai saat ini, tapi juga sekarang itu mereka sudah berjuang dengan bukan tumpah darah lagi ya. Mereka berjuang dengan apa yang mereka miliki di dalam diri mereka, seperti mungkin prestasi, dengan kehebatan dalam diri mereka. Nah sahabat budaya, saya coba terima penelpon. Silakan yang mau bergabung juga di Facebook kami 08
telepon kami 0811 492 50, Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar. Apa tanggapan sahabat budaya terkait dengan Sumpah Pemuda? Tapi bisa mungkin dijelaskan sedikit isi teks dari Sumpah Pemuda. Ya paling tidak satu lah. Satu ya isi dari teks Sumpah Pemuda berserta mungkin ada yang tahu sahabat budaya ya. Saya akan coba membacakan beberapa teks kalau ada yang tidak tahu, tapi pasti ada yang sudah tahu lah, masa tidak tahu. Oke, kita terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Dintik nih. Iya, Bunda apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, wasyukurillah. Iya, Bunda Sehat bicara, walafiat. alhamdulillah. Oke, Bunda, kita bicara tentang Sumpah Pemuda, Bunda Sofi. Ini menurut tak bagaimana Sumpah Pemuda ini sejarahnya, mungkin Bunda masih tahu sedikit ya, atau isinya lah paling tidak isi dari Sumpah Pemuda. Seperti apa yang sudah Dintik paparkan tadi, itu adalah semua perjuangan dari pemuda-pemuda kita tempo dulu. Karena kalau tidak ada perjuangan pemuda-pemuda kita tempo dulu, niscaya kita tidak akan berhasil sama seperti ini. Jadi kita harus tetap menghargai bagaimana perjuangan Jong Japa, Nyong Sumatera dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan mereka sehingga kita menikmati. Kita tinggal menikmati kan sekarang Dintik nih. Betul Bunda. Jadi kalau Dintik minta teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dihafal ya Bunda ya? Alhamdulillah. Ya tahu. Kayaknya kalau pemuda saya saat ini saya tanyakan, mungkin mereka, aduh apa ya? Buka dulu Google deh. Saya itu Banti kalau saya selalu dapat WhatsApp dari Pro 4 Jakarta ya. Setiap hari apa, misalnya hari ini hari Sumpah Pemuda, itu saya dapat WhatsApp lagi. Jadi saya pelajari, saya harus ingat-ingat ini. Pertanyaannya kan, masihkah empok dan abang mengingat isi dari teks Sumpah Pemuda? Ternyata ya alhamdulillah Mbak Dintik nih, meskipun sudah tidak muda lagi, alhamdulillah masih dihafal ya Bunda masih ya. ada dalam ingatan. Kalau anak-anak muda sekarang tidak hafal atau pemuda-pemudi sekarang tidak hafal, malu sama Bunda Sofi. Saya kira pemuda-pemudi kita sekarang masih banyak yang ingat. Apalah artinya seorang pemuda kalau tidak mengingat Sumpah Pemuda zaman dulu. Iya, cocok ya. Oke, harapannya mungkin Bunda untuk pemuda kita yang sekarang, harapannya seperti apa Bunda? Ya, harapannya ingatlah perjuangan pemuda-pemuda tempo dulu ya, bagaimana mereka berjuang. Jadi pemuda-pemuda sekarang juga harus senantiasa mengobarkan semangat untuk bagaimana menghadapi tantangan di zaman global ini. Jadi tetaplah semangat mencapai apa yang Anda inginkan semuanya. Saya kira seperti itu Dintik ya. Oke Bunda, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai bicara tentang Sumpah Pemuda. Yang pasti Sumpah Pemuda itu tidak jauh-jauh dari para pemuda pemudi bangsa kita saat ini yang meneruskan estafet ya.
estafet perjuangan yang sekarang mungkin kita tahulah bahwa tidak ada pertumpahan darah, tapi bagaimana memajukan bangsa ini ke depannya untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Oke, putus. Dicoba lagi 0811 400 9250. Kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi Indonesia. Tadi Bunda Sofi sudah memaparkan. Jadi kalau ya saya bocorkan nanti bahaya nih. Ada yang hafal tidak ya Sumpah Pemuda isinya? Isi teks dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia titik. Oke, baiklah. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Bari Basa. Iya, Opo Amran. Iya, assalamualaikum Detene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo Amran. Hidup pemuda-pemudi. Merdeka. Merdeka, Sumpah Pemuda pada hari ini. Tahu tidak sejarahnya kapan itu mereka berkumpul atau kongres itu diadakan? Kalau saya, ya pasti saya tahu kalau saya tanya di Google ya. Lupa ya? Kapan itu Sumpah Pemuda, tahun berapa? Lupa? Aduh. Lupa, tapi jelas ini Sumpah Pemuda mulai dari apa namanya ya, dari zaman Soekarno sebelum penjajahan, sebelum kemerdekaan Indonesia, memang pemuda-pemudi sudah sudah berkumpul untuk, karena itu kan dulu ada namanya simbol dari pemuda Indonesia bilang merdeka atau mati. Ya itu kan kata-kata satu semboyan ya untuk mereka ya. Semboyannya semboyannya itu bilang merdeka atau mati. Itu semboyannya pemuda-pemudi waktu zaman penjajahan. Sehingga bisa mengusir penjajah karena cuma menggunakan alat memberuncing kan. Di pemuda kita itu kita harus harga, tapi sekarang bukan lagi menggunakan memberuncing tapi menggunakan cangkul dan sabit sekarang untuk turun ke sawah kan. Cocok ya. Jadi artinya kita harus memang menghargai jasa-jasa pemuda-pemudi, kita anggap sebagai pahlawan pembela kebenaran ya tempo dulu. Karena tanpa pemuda-pemudi tempo dulu mungkin artinya kita tidak merasakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena pemuda-pemudi itu walaupun misalnya namanya tidak tercatat, artinya kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi tetap kita harus bilang pemuda-pemudi waktu itu artinya sangat berjasa mempertahankan negara kita yang kita cintai, negara Indonesia. Ya karena itu saya tahu dulu itu ada simbolnya itu ditulis di tembok-tembok itu merdeka atau mati, karena bagaimana saya tahu karena saya sering nonton Janur Kuning. Janur Kuning itu kan. Ada itu bilang merdeka atau mati, jadi saya tahu bilang ternyata pemuda kita dulu itu sangat mempertahankan negara Indonesia walaupun menggunakan alat bambu runcing untuk mengusir penjajah. Begitu Dentene. Tapi kalau itu Sumpah Pemuda saya sudah lupa bilang. Teksnya? Iya saya sudah lupa ya karena mungkin karena jarang saya membaca Sumpah Pemuda. Seperti waktu kita sekolah kita sering membaca Sumpah Pemuda, tapi sekarang kita sudah lupa ya, lupa kan cuma ya. Sedikit saya rasa juga pendengar mungkin begitu juga tidak hafal ya. Karena Bunda Sofi hafal. Ya kalau Bunda Sofia memang wajar dihafal karena ya ingatannya itu memorinya sangat bagus ya. Kalau kita ya sudah lupa. Oke, terima kasih Bu Amran partisipasinya ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amran di Wajo, terima kasih banyak dan kita masih bicara mengenai Sumpah Pemuda. Sejarahnya sahabat budaya yang mungkin sahabat budaya masih ingat kongres-kongres pemuda yang diadakan
untuk para pemuda kita zaman dulu itu berkumpul di tahun 1928. Tepatnya begini sejarahnya, mereka mengadakan Kongres Sumpah Pemuda itu 28 Oktober 1928. Bagi yang belum mengingat tahunnya, saya ulang lagi. 28 Oktober 1928. Seku mak biri mancung, tunaku sayang mak birin tamparan. Kasih asiku irawana buang bomba. Tetnea andi naku gila ba, ranuku sayang naku gilin simpu. Di kusung kena surat taena kasih-kasih, taku jalo kisarenku, taku pame yang salasa. Ku pasai kina matung anak lebang kamase, ku patan jenginan raba, aule ku sawalana, ku kaya Seku mak birin moncong, tunaku sayang mak birin tamparan. Kasih asiku irawana buang bomba. Tetnea andi naku gila ba, ranuku sayang naku gilin simpu. Di kusung kena surat taena kasih-kasih, taku jalo kisarenku, taku pame yang salasa. Ku pasai kina matu anak lebang kamase, ku patan jenginan raba, aulai ku sawalana, ku kaya
Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Masih bicara terkait dengan sejarah Sumpah Pemuda yang masih terus saya berikan informasi kepada kita semua sahabat budaya, bagaimana Sumpah Pemuda ini salah satu yang mengobarkan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan beberapa orang yang berkecimpung di dalamnya untuk membangkitkan semangat juang para pemuda kita. Saya coba terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Jono. Iya. Kalau Jono hafal tidak isi dari Sumpah Pemuda? Ya. Isi dari Sumpah Pemuda. Lupa misalnya. Lupa. Berarti Anda tidak termasuk dalam perjuangan tahun Sumpah Pemuda. Memang, kan tahun 28. Oh iya. Iya dah. Belajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila, sejarah juga termasuk. Pasti dapat sejarah lah. Kalau orang dulu kalau anak-anak dulu ya pasti belajar. Sekarang nggak tahu nih. Iya belajar lah pasti, masa tidak. Karena banyak mata pelajaran di Cadagat termasuk PMP, termasuk sejarah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi mau dikembalikan lagi semoga dengan menteri yang baru ya. 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 Jangan pesimis lah, harus optimis lah. Ya. Nggak ada itu kata-kata begitu. Itu lain lagi ceritanya, mohon maaf ya. Ini kita bicara Sumpah Pemuda begitu ya. Iya. Iya. Cuma tarikan. Jangan tarik ulur ke sana kemari. Tetap kan pada porsinya. Mudah-mudahan dikembalikan. Iya. Kan saya bilang pun Nggak ada itu. Nggak ada seperti itu. Ini sudah aturan dari pemerintah. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau dulu itu anak-anak sekolah dulu itu kalau di Sumpah Pemuda pasti dia tahu lah. Iya. Dia termasuk itu dari, Anda harus ya sebenarnya. Itu termasuk saya lah. Ya, Anda kan orang dulu juga, bukan orang zaman now. Iya, saya kan dari 3 zaman. Oh iya. 3 generasi. Iya. Iya kan. Kalau misalnya kalian sudah tua sekali mungkin tidak seperti. Ya, tapi pastinya hafal Sumpah Pemuda lah. Iya, itu kan dari kelas 1 SD sudah kita. SD, kelas 3 SD, kami sudah sudah dihafal. Sudah tertempel di situ. Ya, kita Indonesia berbangga berbahasa sama Indonesia. Intinya kan situ. Berbangga sebagai pertama tumpah darah dulu, John. Iya, kami putra dan putri Indonesia. Pokoknya itulah intinya lah. Aku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Iya. Yang kedua baru berbangsa. Setelah berbangsa, itu baru berbahasa. Ya, itu, ya kan. Ini kan Sumpah Pemuda ini kan tidak lahir begitu saja, ya kan. Benar. Ini kan dimulai konteks pemuda pertama itu tahun 1926. Ya kan, tapi itu kan gagal. Nah nanti 2 tahun kemudian yang diprakarsai oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia PPI tanggal 27-28 akhirnya ini melahirkanlah Sumpah Pemuda, ya kan. Di mana pemuda-pemuda itu yang dari berbagai suku daerah, ada yang dari dari Sumatera, Batak, Ambon, kan ada semua itu. Ya kan, itu kan dilakukan 2 hari. Waktu itu sampai tanggal 28. Nah, tanggal 28 itu akhirnya ini yang namanya Sumpah Pemuda. Gitu. Kalau yang saya paling saya ingat tokoh-tokoh dari pemuda waktu itu ya cuma Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin, Amir siapa itu? Syarifudin itu harus yang dari wakil Batak.
Dari termasuk Batak? Iya, termasuk juga W.R. Supratman. Ada itu. Yang dari Batak itu Batak itu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itulah. Iya kan? Iya. Tapi Muhammad Yamin. Yang membuatkan teks kan tahu yang membuat teks siapa? Benar Muhammad Yamin ya. Iya, benar. Oke. Ya toh? 100 buat Jono. Kalau sejarah ini ya. Benar Muhammad Yamin. Itulah artinya kenapa ini pemuda ini lahir itu sebagai untuk pengobat semangat. Ya. Ya kan? Sebagai untuk supaya kita berbangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan ya kan pada saat itu. Karena kenapa para pemuda ini melihat ini kan kita terpecah-pecah. Ya. Baca sehingga apa perjuangan yang kita lakukan itu tidak efektif. Dan tidak ada hasil. Makanya itu supaya ini lebih untuk membakar semangatnya ini supaya kita lebih bersatu. Supaya kita ini lebih punya nasionalisme yang tinggi. Buat kita itu bangga sebagai bangsa Indonesia, makanya itu ya karena ini lahir ini Sumpah Pemuda seperti itu. Supaya kita lebih bersatu lah. Karena kenapa? Biar kalau tidak ada persatuan tidak ada apa-apanya, ya kan? Betul. Tidak mungkin orang bekerja sendiri ya. Iya, tidak mungkin. Berjuang sendiri kan atas nama suku sama ini. Itu kan repot, itu tidak efektif. Benar. Yang mulai dipecah belah. Makanya ini dengan Sumpah Pemuda ini harapan ini para pemuda ini bisa bersatu. Mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi di dalam dirinya itu supaya ini kemerdekaan bisa diraih. Betul. Itu dan kita bacalah. Ya benar. Oke. Iya toh seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan Sumpah Pemuda hari ini maka orang lebih bersatu lah. Artinya membangun bangsa seperti itu. Bersatu dengan mempunyai kalian dan bidang masing-masing itu yang berbeda-beda kan, walaupun kita berbeda-beda sebenarnya apa posisi kita, tapi satu tujuan ini untuk membangun Indonesia. Seperti itu. Jangan artinya terlalu siapa saya siapa kau, ya kan? Seperti itu. Itu mereka dulu itu berjuang itu dari berbagai latar belakang masing-masing. Tapi satu tujuan. Untuk kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi perbedaan itu kita tinggalkan dan persatuan itu kita tumbuhkan. Itu. Jadi kan intinya di sini pemuda adalah persatuan. Persatuan pada saat itu. Supaya kita bisa meraih kemerdekaan. Karena para pemuda pada saat itu melihat, wah ini kalau begini caranya, tapi kita berjuang sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok, tanpa adanya persatuan itu kita bisa kita raih namanya kemerdekaan. Betul. Maka untuk menumbuhkan rasa persatuan ini, maka itulah para pemuda kita menggagas yang namanya itu Sumpah Pemuda. Walaupun tidak mudah ya, karena beberapa kali gagal. Dan ini karena selalu ada perbedaan. Karena kita tahu mereka dari berbagai latar belakang daerah, budaya, ya kan? Sehingga memang susah untuk akhirnya karena tekad yang bulat, mereka akhirnya mereka juga melakukan sebuah yang sampai sekarang yang saya kira itu masih sebagai pegangan kita. Itu mulai dari tonggak untuk para pejuang kita untuk lebih bersatu untuk meraih itu kemerdekaan. Kan kita belum merdeka pada saat itu kan, 1928 belum, baru kita merintis. Maka untuk lebih mudah untuk mencapai ini ya itu harus persatuan didahulukan. Kita harus ada rasa patriotisme dalam diri kita, nasionalisme dalam diri kita. Maka itu kenapa di situ berbangga sebagai sebagai bangsa Indonesia itu tadi untuk membakar semangat kita lebih berjuang seperti itu. Bukan hanya sekadar teks, bukan hanya sekadar naskah, tapi itu maknanya sangat luas dan itu bisa menjadi sebagai momentum pemersatu bangsa pada saat itu. Akhirnya kemerdekaan bisa diraih
Gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depannya memang ini sejarah ini banyak di pelajaran sejarah di sekolah itu lebih banyak dikembalikan lagi lah. Supaya anak-anak kita ini tidak lupa akan sejarah. Generasi muda ini tidak buta akan sejarah. Sehingga tidak mudah mereka dibohongi, ya kan, dibodohi, ya kan. Dengan mempelajari sejarah, ini generasi muda kita ini bisa lebih sebagai pemicu, sebagai motivasi untuk lebih giat belajar, untuk membangun bangsa ini. Oke, baiklah. Iya. Kalau kita menggunakan sejarah, mana mereka tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu, ya kan? Kita ini kan sekarang cuma enaknya kita dapat, tapi susahnya mereka yang dapat itu. Sehingga dengan pelajaran sejarah, kita akan bisa menemukan rasa nasionalisme kita dan rasa bangga kita terhadap bangsa ini, terhadap pahlawan kita. Seperti itu. Oke lah, baiklah. Ya, Oke, John, terima kasih ya. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Iya. Dan momentum hari ini dengan kita memperingati Sumpah Pemuda, persatuan kita semakin erat. Ya kan, yang selama itu sudah terjadi cabit. Mudah-mudahan dengan Sumpah Pemuda ini simpul kita teraju kembali lah. Seperti itu. Baiklah. Persatuan di atas segalanya. Tanpa persatuan kita tidak bisa membangun. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya, John. Ya, oke. Lanjut tugas. Iya. Dan selalu. Oke. Rahman itu sudah meninggal. Kita sudah tua ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Jono di Barukang dan sahabat budaya bicara tentang Sumpah Pemuda. Yang pasti pemuda-pemuda kita itu tidak pernah surut untuk selalu mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk Jusman yang monitor juga, dan juga Nur Haidang. Terima kasih banyak bergabung di Facebook kami. Baik, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki Yusuf. Iya betul. Oke, baik. Luar biasa tadi itu dinakur lagi. Luar biasa. Semua dia bilang itu cocok sekali. Tapi ini kalau saya bukan maksudnya menambah, hanya menyamakan sikap persepsi, ya kan, mengenai. Jadi begini, kalau kita melihat suatu bangsa di mana bisa dia kuat, ya, disegani dalam pergaulan internasional, maka dia punya prinsip. Iya, itulah tadi. Siapa yang dikendur, wah itu berbahaya. Kita bisa diobok-obok oleh orang lain. Jadi kita punya eksigensi yang kuat. Kita dipertahankan. Itu menjadi darah daging dalam diri kita. Iya, tidak ada tawar lagi. Kita tidak perlu lagi berbicara tentang NKRI, Pancasila, undang-undang, itu sudah harga mati. Benar. Memang kedepannya ketika kita bergaul dalam dunia internasional dengan berbagai permasalahan global, ini sebuah tantangan bagi kita. Iya. Jadi bagaimana tadi ini menanamkan semangat jiwa dan seterusnya mulai dari kecil. Apakah di rumah tangga, di psikologi masyarakat, ini tidak bisa kendur. Nah, itu juga tugas kita. Ya, termasuk RRI sebagai publik, penyiaran publik yang selalu memberikan sosialisasi, pencerahan. Ini tugas kita semua. Jadi tidak bisa kita kendur. Semakin kuat kita menghadapi tantangan, maka kita semakin dewasa dan disegani. Jadi momentum hari ini betul. Sumpah Pemuda itu digelorkan ketika ada Kongres Pemuda pada tahun 1928. Inilah yang diwarisi. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya senang sekali bisa bergabung untuk meramaikan acara Badi Ubata ini yang banyak manfaatnya, memberikan edukasi, bahkan silaturahmi untuk kita semua. Dan
Terima kasih. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung pagi hari ini. Sahabat budaya, saya akan terima kembali telepon nanti selepas kita ikuti kabar Anda Pro 4. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar.
Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku. Suku Baduy merupakan masyarakat adat yang berada di Provinsi Banten, Indonesia, tepatnya di wilayah pegunungan sekitar Kabupaten Lebak. Mereka terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keunikan suku ini terletak pada cara hidup mereka yang sederhana dan menghindari penggunaan teknologi modern. Mereka percaya bahwa penggunaan teknologi modern termasuk internet dapat mengganggu dan merusak nilai-nilai adat serta mengubah cara hidup tradisional mereka. Pakaian yang dikenakan oleh suku Baduy juga masih tradisional dengan warna hitam atau putih. Selain itu mereka menganut agama Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan lokal yang menekankan pentingnya harmoni dengan alam dan leluhur. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Sulawesi Selatan. Hai Meju, hai Meju, maka badra apa minu pake naki bokam maanturu panu nacilakam maanturu panu si salai riolo mencoy rupanu labdina tau lebangkani sapui cumi. Hai Meju, hai Meju, janang ke mai ko aneh napore kama antu gayanu sangin pakaian bermerek nu pake si salai riolo sangin pakaian cicilang nu pake lampa mange gau-gau. Pesanan dari Malaysia. Pantaslah pore gayanu kasal loko paen di Korea ajari TKW taluk tahun salona si gandrai nu kanang-kanang kamang kana leriko virus K-pop di Korea. Hai Meju, janang ke mai ko aneh napore kama antu gayanu sangin pakaian bermerek nu pake si salai riolo sangin pakaian cicilang nu pake lampa mange gau-gau.
kama kana leriko virus K-pop di Korea. Roki angandre enampatea atuju Roki basoro nampatea anjama Shushamaki antu Sangin susama murita satu Wait saudara Kulenadi Sasa sangin tawa mami lang pusingi Sangin tawa mami nyarita Allah bangi Nukana anjo koli Nukana koli anjo Nampatena jana sengi kalena Wait saudara Anjan lo Rendu saya Sangin tawa mami lang pusingi Sangin tawa mami nyarita Allah bangi Nukana anjo koli Nukana koli anjo Nampatena jana sengi kalena Wait saudara Anjan lo Rendu saya
到了，地道是就放大是个，地高大是不到是我。哎呀，我那个kejajikan, jangan kutub halala, jangan genta. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi Bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian Bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bicara tentang sejarah Sumpah Pemuda yang pasti juga Sahabat Budaya ingin tahu bahwa Sumpah Pemuda itu kapan adanya atau kapan diikrarkan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang pasti juga dalam Sumpah Pemuda tersebut mereka mempunyai ikrar Sumpah Pemuda yang sampai saat ini juga masuk ke pembelajaran kita di SD, yang kalau zaman-zaman saya itu namanya Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang kayaknya PPKN ya. Oke, baiklah. Boleh langsung bergabung Sahabat Budaya yang mau bicara terkait dengan sejarah Sumpah Pemuda, yang dimana para pemuda kita tak gentar untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga mereka berikrar pada saat kumpul bersama di Sumpah Pemuda tersebut, atau tepat 28 Oktober 1928. Dengan isi ikrar yang mereka sampaikan di Sumpah Pemuda, Sahabat Budaya pasti sudah tahu. Ya, silahkan yang tahu tentang ikrar mereka atau isi dari teks Sumpah Pemuda. Saya mengulas kembali tentang isi teks Sumpah Pemuda ya Sahabat Budaya, sengaja supaya mengingatkan kita kembali bahwa ternyata si Sumpah Pemuda itu bukan hanya bertemu saja, tapi mereka punya ikrar yang mereka ingin capai untuk memerdekakan NKRI yang sekarang ini kita nikmati begitu ya. Perjuangan mereka, tumpah darah mereka, materi mereka semua dikorbankan untuk bangsa Indonesia.
Ya sahabat budaya, kalau bicara tentang rumusan isi teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin, dan pada momen Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman itu diperdengarkan dan dipublikasikan dalam surat kabar Sinpo. Nah, ini tentang Sumpah Pemuda, sahabat budaya juga pasti tahu mereka beberapa kali mempunyai kongres yang pertemuan, maksud saya mereka punya rapat-rapat yang diselenggarakan yang juga ini hingga mendapatkan isi teks dari Sumpah Pemuda tersebut. Di sana sahabat budaya, kalau bicara tentang Kongres Pemuda pertama itu tahun 1926, Kongres Pemuda ini diselenggarakan atau Pemuda 1 ini diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam kongres ini pemuda berhasil merumuskan dasar-dasar keputusan dalam 2 kesepakatan. 2 kesepakatan ini antara lain cita-cita semua pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Perkumpulan pemuda dijadikan upaya untuk pengumpulan persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, bukan hanya di situ saja sahabat budaya, bukan kongres pertama saja, kongres pemuda pertama, ada juga kongres pemuda 2 di tahun 1928 di mana digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh berbagai wakil dari organisasi kepemudaan yang tadi saya bilang ada beberapa. Dan rapat pertama itu diselenggarakan pada 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB. Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya mengungkapkan harapan dengan adanya kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Setelah itu dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin yang menyebutkan 5 faktor yang bisa memperkuat hubungan persatuan pemuda Indonesia, yakni sejarah, bahasa, hukum adat istiadat, pendidikan, dan kemauan. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa, tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah, berkoar-koar di media sosial tanpa aksi nyata. Padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya. Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis,
atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih bicara terkait Sumpah Pemuda dengan sejarahnya yang ada, sahabat budaya, ini juga salah satu ikrar yang mereka junjung tinggi di pertemuan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja tadi kita mendengarkan beberapa filler terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang juga diusung oleh para pemuda-pemuda kita begitu, yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini kita nikmati begitu bersama. Tidak pertumpahan darah lagi yang kita lakukan karena mereka terdahulu sudah melakukannya, dan ini salah satu pengorbanan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena memang Indonesia sudah merdeka begitu. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hamsa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hamsa. Oke, Pak Hamsa, kalau bicara tentang Sumpah Pemuda, sejarahnya mungkin Bapak tahu bagaimana ini Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya. Jadi itulah bangsa Indonesia semua. Jadi kita harus memperjuangkan kemerdekaan ini dengan perjuangan pemuda. Aku bersumpah di sini untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku bersumpah tidak akan hianat kepada negara. Ya, tetap memperjuangkan dan mempertahankan. Tapi berjuang di sini, karena orang berjuang itu dua kemungkinan, mati atau hidup. Iya, jadi kalau mati itu namanya sudah masuk pahlawan. Ya, tetapi kalau berjuang dan dia mencapai kemerdekaan dan dia nikmati hasil perjuangannya, itulah namanya itu saya tidak tahu apa namanya. Kalau apa itu, Pak? Apa kira-kira? Kalau berjuang. Dia nikmati kan hasilnya? Mati hasilnya. Maksudnya? Ya, dia nikmati hasil perjuangannya. Sama juga kita perjuangan tak bekerja di RRI itu kita menikmati perjuangan tak hasil jeripaya tak. Ya begitu saya kira ada. Oke, dan tadi. Iya Pak, terima kasih. Iya, aku lupa ini. Iya, kabaru ini saya punya radio. Oke, terima kasih. Jadi kami putra-putri mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang kita yang berjuang dari awal hingga akhirnya menikmati saat ini perjuangan kita, ya merdeka Miki itu namanya ya. Karena sudah menikmati hasil yang
kita dapatkan yang kita perjuangkan gitu. Jadi merdeka Miki begitu. Kalau untuk keseharian saya kurang tahu apa namanya. Kalau saya dari awal masuk ke RRI sampai saat ini berarti mencapai puncak keberhasilan, tapi belum sampai puncak sebenarnya. Karena masih banyak yang harus ditata begitu dalam selanjutnya kita menjalani kehidupan. Apalagi kita merdeka, memang perjuangan para pemuda kita pantang menyerah untuk membasmi para penjajah yang ingin memporak-porandakan NKRI. Alhamdulillah dengan adanya para pemuda kita saat dulu itu mereka mengikrarkan beberapa ikrar yang mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga bersatu dalam sebuah kongres yang membentuk para pemuda-pemudi Indonesia ini memperjuangkan NKRI. Jadi semoga para pemuda kita juga tidak pantang menyerah begitu, sama dengan mereka yang dulu yang mengorbankan jiwa, raga, darah, materi dan lain sebagainya untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia. Semoga negara kita tetap terjaga ya sahabat budaya, dengan adanya para pemuda-pemuda kita yang berprestasi di bidang ilmu masing-masing dengan keahlian masing-masing di bidangnya. Maka bersyukurlah kita yang hidup saat ini begitu menikmati kemerdekaan Republik Indonesia, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat bahwa Indonesia itu berjuang dari akar sampai saat ini yang usianya sudah tidak muda lagi, yang juga kita nikmati sama-sama. Kita tidak perlu pergi belanja takut-takut ada tidak penjajah di sana melihat kita. Seperti itu maksudnya contohnya ya. Dan dulu juga mereka punya keluarga bisa terancam sahabat budaya jika mereka ditahu bahwa mereka adalah pejuang-pejuang bangsa. Itulah dibilang bahwa tumpah darah Indonesia yang diperjuangkan oleh mereka, berjuang mengalahkan para penjajah hingga NKRI bendera merah putih itu tegak berdiri di depan kita saat ini. Baik, 0811 400 9250 tadi Pak Hamzah sudah bergabung, yang lainnya mau bergabung juga boleh, silakan berkomentar tentang Sumpah Pemuda yang membuat kita juga sadar bahwa pemuda-pemuda Indonesia pada zamannya itu mereka pantang menyerah, mereka berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Kalau kita sekarang ini memang harus selalu memegang estafet perjuangan itu dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan, jangan ketinggalan begitu ya sahabat budaya dengan orang-orang dulu. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan,
jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan tentunya masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Bicara tentang Sumpah Pemuda, tadi beberapa teks Sumpah Pemuda sudah saya bacakan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baik, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa. Dengan siapa Pak? Dengan Mustahan di Cendana Baru Maros. Baru monitor ini. Ya. Terus Bapak mau komentar tentang Sumpah Pemuda bisa? Harus Sumpah Pemuda. Iya. Apanya yang kita masih ingat tentang isi dari teks Sumpah Pemuda mungkin. Iya, saya ingat tapi kalau sekarang tidak hafal lagi. Apa yang Bapak ingat mungkin? Itu sih, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia. Iya. Oke. Baik, kecuali kalau undang-undang dasar, saya pembukaan undang-undang dasar itu saya hafal juga proklamasi. Tahu, cocok. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak Taeng ya. Kalau Pak Taeng, sorry, siapa Pak? Pak Mustahan di Cendana Baru Maros. Pak Mustahan. Pak Mustahan, kalau pemuda-pemudi saat ini dengan pemuda-pemudi yang lalu, mungkin Bapak tahu bagaimana perjuangan mereka yang lalu lah untuk kita. Ya, saya ingat itu pemuda dulu itu waktu masih berlaku di namanya pramuka. Saya ingat sekali itu. Kita andainya saya masih bisa muda kembali, saya ingin muda kembali. Kalau ingat itu zaman pramuka dulu. Diajar untuk kepemimpinan begitu maksudnya ya Pak Mustahan ya? Iya. Banyak diajar untuk banyak kegiatan juga, banyak pengalaman kita dapat. Iya. Kalau bicara anak muda saat ini mungkin ada harapannya Pak Mustahan? Anak muda sekarang ya ada, tapi tidak sama dulu. Seperti dulu karena banyak anak-anak muda sekarang yang banyak saya tidak tahu mendebat kemana arah pikirannya itu. Oh begitu. Tapi harapannya ada Pak untuk kebaikan Indonesia. Saya mudah-mudahan pemuda dan pemudi Indonesia ini dapat meneruskan generasi bangsa. Iya, baik. Dan mudah-mudahan Indonesia semakin jaya. Amin. Terima kasih Pak Mustahan ya untuk partisipasinya. Sukses Kipas, sehat selalu Pak Mustahan. Iya, sehat selalu. Incasin Dentene, Dentene, terima kasih. Lanjut tugas Suara Budaya Seri Selandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mustahan di Cendana Maros yang berpartisipasi meluangkan waktunya. Terima kasih banyak semuanya sahabat budaya. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai, bicara tentang Sumpah Pemuda, sejarah dari Sumpah Pemuda. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Bentene. Bunda. Oke, ini suara aku agak serak-serak dikit. Jangan banyak minum es Bunda. Enggak
dingin kalau subuh-subuh. Iya, Di juga betul. Jadi begini nih. Begitu Midi, oke lah. Barusan ini dari berpanas-panas. Air hangat ya yang minum. Iya. Oke, Bunda bicara tentang Sumpah Pemuda. Ini kan tanggal 28 Oktober. Pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi Indonesia. Tetap semangat, berjuang terus demi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Iya. Semangat. Iya, Harapan kami pemuda harus sama dengan pemuda yang dulu. Iya. Berjuang. Iya. Jangan kok berbuat yang tidak benar. Berbuat kebaikan. Ya. Contoh pemuda-pemuda itu zaman dulu. Ya. Seperti itu, memperjuangkan bangsa, tidak hura-hura, tidak di jalan-jalan, pala. Oh iya tahu. Semangat kok. Iya. Berjuang demi kemerdekaan. Iya betul. Sumpah Pemuda, kami Sumpah Pemuda. Iya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. 2, kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya. Kami pemuda-pemuda Indonesia bersatu. Tumpah darah. Iya. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Iya, itu. Jangan bahasa Indonesia berikutnya, iya. Berbuat yang tidak senonoh dan tidak diharapkan oleh kita semua masyarakat bangsa. Ya. Jangan kau pergi mencuri, jangan kau pergi pala-pala, jangan kau pergi hura-hura di jalan dan lain sebagainya. Bukan itu harapan seorang pemuda, yang harapkan kita seorang pemuda. Iya. Kita harap pemuda sekarang itu bisa jadi pemimpin yang akan datang seperti ya. Ketika pemimpin-pemimpin sudah tua, siapa tahu ada juga muda 10 tahun akan datang jadi presiden. Ya, terpensiun Pak Prabowo. Iya. Kenapa tidak? Iya, betul Bunda. Iya. Yang penting berusaha yang baik, yang benar. Iya. Begitu dan itu harapan saya dan baik, terima kasih Bunda. Oke nanti. Iya Bunda, makasih banyak, sehat ya Bunda ya. Kali merdeka nanti. Iya, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haji Ani di Maros, terima kasih banyak. Ada juga yang bergabung melalui Facebook kami. Bunda Sudarsia, Assalamualaikum Dentene. Waalaikumsalam. Bari bahasa sejarah Sumpah Pemuda adalah pemuda kita tempo dulu itu bertekad dalam satu tujuan untuk berjuang dalam mempertahankan NKRI, melakukan apa yang terbaik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah yang harus ditiru, dicontohi oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Terima kasih Dentene. Terima kasih Ibu Sudarsia sudah bergabung pagi hari ini. Sehat terus ya Ibu ya. Oke, Assalamualaikum. Bari bahasa, selamat pagi. Selamat pagi Dentene. Iya, selamat pagi Pak Ahmad di Abdesir ya. Iya betul, 100 untuk Dentene. Masih ingat saya. Oke. Pak Ahmad bicara tentang Sumpah Pemuda, ini ada sejarahnya. Mungkin Bapak tahu sedikit. Kalau sejarahnya kita dapat sejarahnya. Kalau tahunnya kita tidak pernah dapati tahunnya berapa itu 1928. Iya benar sekali. Cocok ya ini ya. Dibacakan oleh Dr. Sitomo. Iya. Saya pernah bacakan juga ini di sekolah. Iya tahu. Waktu sekolah isinya di antara murid itu ada kurang lebih 1.000 orang. Oh, hebat. Isi dari Sumpah Pemuda masih diingat mungkin Pak Ahmad? Iya, masih ingat. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, yaitu tanah airku Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia, persatuan kita. NKRI harga mati. Iya, Dulu orang berjuang membela negara namanya pahlawan, mati dalam membela negara namanya
gugur dalam medan perang. Kalau kita hidup sesudah merdeka, itu namanya pahlawan. Pahlawan kemerdekaan. Bagaimana Iya, betul. Iya. Cocok kita enak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mati dalam perjuangan itu namanya pahlawan, dan kalau mati dalam berjuang mati syahid ya. Oke. Baiklah, itu istilah-istilah yang ada. Baik, sahabat budaya, di belakangnya Pak Ahmad tadi mau bergabung kembali. Kita masih bicara terkait dengan Sumpah Pemuda dengan sejarah yang ada, mengingatkan kita kembali bahwa Sumpah Pemuda itu ternyata memang membuat para pemuda bangsa Indonesia bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan kita yang saat ini kita nikmati. Jadi kalau bicara tentang Sumpah Pemuda dengan kongres-kongres yang mereka lakukan, sahabat budaya itu bukan main-main begitu ya. Mereka sering bertemu dengan beberapa pertemuan yang diadakan hingga akhirnya ini ada yang namanya ikrar. Mereka mengikrarkan dengan juga ternyata saya lupa tadi menyampaikan ada itu lirik lagu yang mereka nyanyikan di Bangun Pemuda-Pemudi Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara dan seterusnya. Nah, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikiran tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Itulah lagu dari Sumpah Pemuda yang juga ada dinyanyikan untuk saat mereka bertemu begitu ya, sahabat budaya. Ini lagu yang memang digaung-gaungkan oleh para pemuda kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga saat ini kita nikmati. Jadi memang perjuangan mereka tuh tidak main-main, seperti tadi saya katakan, mereka berjuang mengorbankan seluruh jiwa raga mereka, materi, juga tumpah darah ya, raga mereka pun juga dikorbankan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, dan kalau bicara tentang sejarah kembali, sahabat budaya, Sumpah Pemuda yang juga punya teks yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Sumpah Pemuda sendiri itu punya beberapa makna di dalamnya yang mengaku bahwa bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ini menunjukkan tetap tentang semangat persatuan yang tinggi para pemuda dalam memperjuangkan ikatan bangsa Indonesia. Ikrar yang kedua yang menyatakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia satu, menggambarkan makna dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya adalah banyaknya keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang ada, namun tetap menjadi satu kesatuan dalam ikatan bangsa Indonesia. Ikrar yang ketiga yang menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, itu menandakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempersatukan bangsa, seperti diketahui bahwa kita memiliki suku dengan bahasa daerah yang sangat beragam. Dengan adanya bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi dalam bermasyarakat. Jadi orang-orang dulu itu sudah memang, sahabat budaya, memperhitungkan ya, kedepannya itu bangsa Indonesia itu seperti apa begitu. Mereka memikirkan bagaimana bangsa Indonesia mau dibawa ke arah kedepannya, mau diarahkan bahwa oh iya, kita ini punya bangsa, kita ini punya tanah air, kita punya bahasa, ayo satukan sama-sama. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada juanya biasa di belakang orang tambah-tambah, tapi yang aslinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke. Biarpun bahasa daerahnya beda-beda, ada bahasa Mandar, ada bahasa Palopo, ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar, tapi dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.
biar dari orang Jawa, dari orang Sumatera, Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, atau Papua saat ini itu dipersatukan dalam bahasa Indonesia, sahabat budaya. Jadi kalau umpama orang Jawa biasa bicara, kadang-kadang ada kita mengerti, kadang-kadang tong itu ada tidak mengerti. Bahasa Jawa pun ada yang halus, ada yang katanya orang bilang ya agak-agak kasar begitu, tapi ini ada yang halusnya begitu maksudnya. Jadi memang dalam konteks berbahasa kita memang punya beragam bahasa, tapi dalam konteks kita bertanah air itu harus memiliki tanah air kita dengan memperjuangkan seluruh jiwa raga kita mempertahankan kemerdekaan. Apalagi tanah air kita ini, kalau siapa mau obrak-abrik ya pasti pemuda-pemudi tidak boleh tinggal diam, karena yang dulu saja memperjuangkan dengan bambu runcing, dengan adanya senjata tradisional itu, tetap saja mereka dengan kobaran jiwa raga yang bersemangat ya tetap memerdekakan bangsa Indonesia. Itulah sahabat budaya bagaimana bangsa Indonesia mengikrarkan dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda. Saya pamit, terima kasih di Baribasa sudah bergabung di WhatsApp juga. Mohon maaf di Facebook ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Facebook kami, juga di telepon kami pagi hari ini. Terima kasih, semoga perjuangan Sumpah Pemuda tidak terhenti sampai di sini saja, tapi melanjutkan estafet kemerdekaan bangsa Indonesia dengan karya-karya yang mereka torehkan untuk bangsa ini. Sampai jumpa, semangat juang terus harus ada di jiwa pemuda-pemudi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku.
Rambu Tuka merupakan upacara adat masyarakat Toraja yang melambangkan rasa syukur dan permohonan berkat kepada para dewa serta leluhur. Secara harfiah, Rambu Tuka berarti asap yang naik ke atas, menggambarkan asap persembahan yang diyakini menuju langit sebelum matahari mencapai zenit. Upacara ini juga dikenal dengan istilah Aluk Rampe Matallo atau ritus yang dilakukan di timur, mengacu pada persembahan yang ditujukan kepada leluhur yang dipercaya tinggal di timur laut. Beberapa ritual yang termasuk dalam Rambu Tuka antara lain Makbua, ritus perayaan besar, Marok, ritual syukur, Merok, ritual syukur, Mangrara Banua, upacara peresmian rumah adat, dan Rampanan Kapak, ritual pernikahan adat. Rangkaian ritus ini merupakan bentuk permohonan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kelimpahan rezeki. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila